Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video Gus Ubad Aminullah berikut ini. Bahkan saya membaca dari beberapa website itu tentang Kiai Haji Hamid Pasuruan, yang seolah-olah beliau berguru kepada salah satu Habib yang bernama Habib Ja'far, yang katanya itu adalah kakeknya Habib Taufik. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita teliti. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video tersebut Gus Ubad Aminullah ini mengajak kita meneliti dulu tentang tersiarnya di sosial media bahwa Mbah Hamid Aulia Allah Pasuruan Jawa Timur atau Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang sudah terkenal aulia, beliau berguru kepada Habib Ja'far, yang mana beliau itu adalah kakek dari Habib Taufik As-Segaf. Nah, dari keterangan Gus Ubad tersebut perlu memang kita meneliti, benarkah itu? Sebab apa? Kemarin kita sudah menyimak bersama bahwa seruan Mbah Hamid Pasuruan agar kita hadir di Haul Sulu atau Maulid Sulu, di situ Rasulullah insya Allah pasti hadir, itu juga pencabutan nama, yang mana keluarga besar Mbah Hamid Pasuruan ini tidak terima dengan klaim tersebut, bahwa itu semua adalah fitnah. Tentu kali ini juga perlu diteliti kalau ada yang mengatakan Mbah Hamid sang aulia Allah ini adalah berguru kepada Habib Ja'far, kakek dari Habib Taufik As-Segaf. Ini kan sebuah pernyataan dari seseorang yang tidak jelas dari mana dia mengatakan semacam itu. Namun Gus Ubad Aminullah membuktikan bahwa beliau Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ini tidak berguru kepada habaib, itu sesuai dengan ijazah Fatihah dari Mbah Yai Hamid kepada para murid-muridnya, yang mana dari tawasul ini membuktikan tak ada sama sekali tawasul ini yang dikaitkan kepada habaib, satu pun tidak ada. Nah, di dalam tawasulnya ijazah suratul Fatihah yang diijazahkan oleh Kiai Haji Hamid Pasuruan, ini tawasulnya bukan kepada Faqih Muqaddam nih, ala niyati Syekh Abdul Qadir Jailani, dan di sini satu pun tidak ada tawasul yang dikaitkan kepada Ba'alawi ataupun Habib. Dari sini juga membuktikan bahwa itu hanya pencatutan nama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, lalu apa tujuan dari pencatutan nama? Seakan-akan mengatakan kewalian dari Mbah Hamid itu juga karena peran dari Habib Ja'far, seakan-akan mengatakan demikian. Jadi masih ada tendensi, ada doktrin. Maka dari itu perlulah kita bertindak sebagai orang-orang Nahdiyin. Karena kalau kita mau jujur, seakan-akan antara NU dan Robitoh Alawiyah ini adalah dua jalur yang berbeda. Kalau ada di NU, itu kita punya wali kutub namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi di Habib, di kalangan habaib juga punya yang setara
dengan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Al-Faqih Muqaddam. Itu yang sering diserukan. Ya tidak apa-apa, itu kan menurut beliau. Yang penting tidak terkait-kait atau tidak dikait-kaitkan dengan yang ada dengan Syekh Abdul Qadir. Klaim yang selama ini kan beliau lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentu doktrin semacam ini tidak bisa langsung kita terima. Semacam itu. Bahkan klaim bahwa Habib Faqih Al-Muqaddam ini adalah lebih hebat dari imam besar atau imam madhab 4, Imam Asy-Syafi'i misalnya. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, perlu kita mengkaji bersama dari berbagai informasi yang tidak benar sehingga kita tidak masuk dalam doktrin-doktrin yang tidak benar. Karena doktrin yang tidak benar ini akan menghancurkan generasi berikutnya dari kalangan para ulama-ulama Nahdliyin. Yang mana endingnya nanti NU ini akan ditinggalkan oleh kelompok dari Nahdliyin, berubah menjadi Muhibbin atau menjadi kelompok dari Rabithah Alawiyah, akan masuk ke arah sana. Karena apa? NU dan Rabithah Alawiyah ini adalah dua jalan yang agak berbeda. Sama ahli sunnah, cuma dua jalan yang agak berbeda. Semisal masalah Banser, ini banyak kontroversi antara Rabithah Alawiyah dari kalangan habaib dengan kalangan ulama Nusantara, selalu menjadi masalah. Namun faktanya juga di kalangan PBNU banyak kemasukan dari kelompok habaib, sehingga disinilah yang menjadi kenyataan bahwa sedikit atau satu langkah kita ada ke kalangan dari kelompok Nahdliyin, yang mana di PBNU itu banyak dikuasai oleh kelompok Rabithah Alawiyah, seperti keberadaan waktu itu Habib Lutfi, keberadaan Habib-habib yang lain yang berada di PBNU menjadi salah satu penyebab dari permasalahan nasab habaib ini tersendat-sendat. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dan kita tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Apa yang kita suarakan terkait terputusnya kelompok habaib kepada Rasulullah itu bukan semata-mata tuduhan. Kita punya bukti. Buktinya apa? Yaitu kitab-kitab nasab yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lalu kelompok mereka selama ini hanya memegang sebagian kitab nasab yang dikarang sendiri. Sedangkan kitab mulai dari abad ketiga atau abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah yang dibaca secara keseluruhan oleh Kiai Haji Imad. Sedangkan dari kelompok habaib itu hanya membaca sebagian mungkin kitab yang abad ke-9 yang dikarang oleh salah satu dari kelompok mereka juga. Nah, sehingga inilah yang menjadi pertanyaan. Yang selalu ngotot ini sahih menurut para ulama, itu kan hanya satu kitab itu yang jadikan pedoman, tidak membaca kitab yang lain. Sahabat muslim, demikian singkat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dilindungi dari hal-hal yang menyesatkan di dalam agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.